Okelah Erik, saya mau tidur, sudah lewat malam. Coba kau baca sebelum saya tidur, coba kau baca Barahini Ahmadiyah. Hah? Kata MGA, engkau akan melihat dari matanya akan mengalir air mata dan akan mengirimkan selawat bagi engkau MGA laknatullah. Soalannya, sudahkah kamu berselawat kepada MGA laknatullah? Kami tidak berselawat kepada MGA laknatullah. Kami berselawat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alah, hanya ngurusin baca-baca saja. Artinya saja kamu tidak paham. Kamu itu ya belum beat. Kata Rasulullah, walaisa fi unuqih bai'atun. Mata mitatan jahiliyah. Artinya paham nggak tuh? Salah lagi Romli, ya. Mutahharun sudah jelas itu, ya. Mutahharun itu kata Allah Ta'ala Rasul atau khalifahnya. Nah, di dalam An-Nisa 69 itu Nabiyin Sidikin, berkat ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan dipelihara itu salah itu, ya. Loh, di mana persoalan bercerai-berai itu yang harus sama dengan persoalan ikhtilaf? Jadi hadis iftiraq, masalah firqah-firqah bercerai-berai itu sudah pasti keniscayaan. Tetapi itu bukan persoalan ikhtilaf, perbedaan gitu loh. Kamu kan tidak paham di mana al-ikhtilafu ummati rahmatun atau ikhtilafu ummati rahmatun. Nanti kalau saya salah lagi, kalau ada alnya begitu, kamu gak paham ini. Ikhtilafu ummati rahmatun dengan hadis iftiraq. Kamu gak paham itu, makanya kamu berusaha mencampur baurkan. Jadi hadis iftiraq, masalah firqah-firqah itu keniscayaan, ya. Tetapi masalah hadis ikhtilaf itu adalah keniscayaan juga yang tidak bertentangan. Kamu gak paham itu kok. Ya sudahlah, kamu tidur saja, ya. Kamu be'adda. Itu aja, apa? Sholat istikharah sebelum tidur, tanyakan kepada Allah, ya, dengan ikhlas, apakah Mirza Ghulam Ahmad itu pendusta atau bukan? Kalau pendusta, pasti ketika beliau wafat tidak ada khilafahnya. Khilafah beliau sudah berjalan 115 tahun loh, hingga sekarang. Rasulullah bersabda begini, makanat nubuwatun qad ila tabi'ata khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Nah, khilafahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sudah lebih dari 115 tahun hingga sekarang. Masih berlaku. Ya. Nabi-nabi palsu tidak ada kan khilafahnya. Ini bukti nyata yang tidak bisa kamu bantah. Ya, tidur. Loh, mana peletot-peletot saya? Ayo kamu baca suratul Fatihah. Lebih fasohah mana antara saya dengan kamu? Ayo kamu baca sekarang juga Fatihahnya. Saya tunggu. Kalau tidak kamu baca, berarti kamu yang peletot-peletot. Khalifahmu aja peletot-peletot kok. Bercerai-berai itu kebalikannya adalah talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan itu sudah ada pada jamaah muslimin Ahmadiyah internasional lebih dari 135 tahun. Yang lain firqah fa'tazil tilkal firqah, kata Rasulullah SAW. Sedangkan firman Allah, wala tafarroku, ya. Nah ini Abang Erik gak bisa menjawab ini. Bacaan dari Abah Abu Amir Malaysia itu dalil fakta. Abang Erik tidak bisa menjawab dengan dalil fakta. Paling-paling menghukumi, menjustifikasi tanpa dalil fakta. Abang Erik ini kalau sudah kalah hujah dalil fakta,
tidak bisa membantah dalil fakta dari Abah Abu Amir Malaysia, malah mengusir orang, suruh sholat, suruh apa. Ini perbuatan tidak lemah lembut, katanya harus lemah lembut, malah panjenengan sendiri yang kasar ini, mengusir orang. Siapa yang tidak lemah lembut kalau begitu? Wah, kacau ini. Hei Erik, Mahdimu mendapat wahyu dalam buku komiknya Ekalasti Kaizala halaman 19. Tuhan telah memberkati saya dengan kehormatan bahwa sesungguhnya saya keturunan Israel. Saya ulang sesungguhnya saya, yakni MGA Lanatullah, keturunan Israel. Saya ulang, keturunan Israel. Erik, benarkah MGA Lanatullah keturunan Israel? Ini kan wahyu Mahdi kau. Kalau logika itu dipakai, kenapa ajaran-ajaran selain Islam itu masih bertahan, malah lebih lama dari ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado? Itu kan sama saja. Jadi bertahannya ajaran Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, itu ujian terhadap kita bahwa ajaran Islamnya yang benar. Buktinya ajaran sebelah yang didukung penuh oleh Inggris itu juga bertahan dalam rangka memecah belah. Seperti ajaran yang lain, kenapa bertahan lebih lama? Bukan berarti ajaran itu benar, tetapi yang benar adalah hanya ajaran yang datang dari Tuhan yang sama kepada Nabi yang terakhir dan paling akhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya berdasarkan dalil. Bagaimana dengan wahyu MGA Laknatullah? Tazkirah edisi 1969 halaman 112. Tazkirah English version page 542. Engkau, yakni MGA engkau di sisiku, kedudukan putraku, kok putra Tuhan? Ini sudah syirik. Apa punya Mahdi syirik kayak gini? Kamu itu sebaiknya jangan memelihara fitnah ya. Kalau mau melihara fitnah, atau kalau itu bukan fitnah, tampilkan halaman 19 itu. Saya udah baca kok ya, bahwa beliau itu adalah campuran Israel dan Fatimah juga ya. Jadi oleh karena itu silahkan saja Anda mau mengatak-ngatik bagaimana, tapi Anda masuk kategori fitnah. Oke? Karena Mirza itu adalah campuran antara Persia dan Itrah Ahlul Bait. Oke? Ini lagi sampean ini memperkosa dalil. Jadi dalil yang ada di dalamnya itu ini panjang ini ya. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, itu titik, tidak harus ditambah dengan tambahan sampean itu karangan. Itu tertuju kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan firqah mayoritas, bukan tertuju kepada firqah Ahmadiyah katakanlah yang merupakan bagian kecil yang masih berpecah belah lagi menjadi 12 bagian kecil. Jadi yang paling kecil itu sebetulnya firqah Ahmadiyah, walaupun menggunakan kata-kata Jamaatul Muslimin Ahmadiyah Internasional. Itu pemerkosaan kata.
dari hadis panjang ini, dari dalil panjang ini, ya kan? Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis Bukhari nomor 7084 dan hadis Muslim nomor 4890 yang Abang Erik berulang-ulang memperkosa kalimat talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Itu diperkosa untuk jamaah muslimin internasional, Ahmadiyah internasional. Ini bukti nyata pemerkosaan hadis. Jadi yang dimaksud jama'atal muslimina wa imamahum di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan para imamnya, gitu kan? Wah, lagi-lagi parah Bang Erik ini terciduk ya, memperkosa maksud Bukhari Muslim untuk kepentingan Ahmadiyah. Kamu tak pernah baca buku kamu sendiri ya? Kalian ini semacam apa kamu ini? Cah. Ya Romli, logikanya di mana? Ini dengerin nih satu firman Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli. Artinya apa tuh? Ya? Artinya apa tuh? Paham gak tak? Liyuzhirahu ala dini kulli itu artinya apa tuh? Mahdi semacam apa MJA laknatullah? Tuhan punya putra, MJA bagi kertas suruh Tuhan tanda tangan, Nabi Adam lahir kembar, ajaran-ajaran tolol dan amat mengucukan. India sebegini yang kamu bilang Mahdi. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai berikutnya. Idza azamta fatawakkal Allah wasnail fulka bi ayunina wa wahina alladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim. Ya, itu mandat Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima baiat. Perintah Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan Bahtera, yaitu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Ya, jadi Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi dengan perintah dan pengawasan wahyu Allah. Ya, bukan atas kehendak sendiri. Oke? Nak baiat bagaimana kalau MJA laknatullah itu sudah syirik? Tazkirah edisi 1969 halaman 112, Tazkirah English edition page 542. Engkau di sisiku pada kedudukan putraku. Mana ada putra Tuhan? Ini sudah syirik. Jadi kalau mau baiat sama manusia India yang syirik, ya kamu saja. Kami nggak mau ikut. Wah Bang Erik ini kemana-mana lagi. Sirkul kalamnya gagal total dipaksakan. Sekali lagi ya, saya bacakan hadis Sahih Bukhari Muslim ini panjenengan rampok untuk kepentingan jamaah Ahmadiyah dilabelin Jamaah Muslimin Internasional. Itu perampokan secara fakta dan nyata kok. Perampokan yang kedua, mencampur baurkan kalam atau kalimat Bukhari Muslim dengan kalimat hadis Musnad Ahmad bin Hambal nomor hadisnya 16.519, yaitu sampean campurkan kalam di Bukhari Muslim begini: talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, sampean campurkan Bukhari Muslim ini dengan Musnad Ahmad bin Hambal, yaitu fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Nah, ini nyata-nyata
pencampur adukan hadis kok dengan hadis. Ini kan kedustaan yang nyata ini. Sudah, jangan bicara kemana-mana, kamu lagi-lagi tertangkap basah. Ajaran Ahmadiyahmu itu berani sekali mencampur adukkan hadis-hadis. Bahkan bisa saja nanti mencampur adukkan ayat-ayat Quran. Nanti itu, tapi yang terfakta kali ini, sampean atas nama Ahmadiyahmu itu berani sekali mencampur aduk matan hadis Bukhari Muslim dengan matan hadis Ahmad bin Hambal. Itu saja, kamu cabut atau bertobat atau tidak. Kalau tidak, terserah kamu itu. Ancamannya jelas. Ya, neraka. Nah, ini kembali Romli tidak paham, terus menuduh memperkosa. Bahasa apa itu? Qulu linnasi husna, Romli. Ya, jangan berkata seperti itu. Apalagi ini bahasa Allah Ta'ala, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Ya. Kemudian yang kedua, bahasa Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqah. Jadi imamnya yang macam bagaimana? Rasulullah menjelaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, yaitu imam yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ya. Sunnah Nabi Muhammad itu apa? Utusan Allah. Begitu pula al-mahdi, utusan Allah, umatnya Rasulullah SAW. Sunnah khulafa'ir rasyidin apa? Khilafah alamin haji nubuah. Begitu pula khilafatul masih al-mahdiin. Sehingga umat Islam atau orang-orang yang masuk Islam itu baiat di tangan Rasulullah atau di tangan para khalifah dari khilafah alamin haji nubuah. Di akhir zaman di tangan Imam Mahdi atau di tangan khalifatul masih yang masih hidup, ya. Kembali kamu ini mengeluarkan fitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam, lebih buruk daripada pembunuhan. Makanya Rasulullah juga bersabda, ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Karena dari merekalah timbul fitnah terhadap Imam Mahdi dan para khalifahnya. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu ada di dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam Sub'ah Iman atau apa tuh gitu ya. Ternyata kamu tidak pernah membaca buku-buku Mirza Ghulam Ahmad. Jadi saya nasihatkan kamu membaca buku-buku Mirza Ghulam Ahmad. Belajar lagi ya. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi kamu belajar. Coba kamu buka buku komik dongeng ciptaan Mirza Ghulam Ahmad Mahdi kau, berjudul Masih Hindustan Me, atau versi revisi oleh Neraja Press diberi judul Al-Masih di Hindustan, cetakan keempat tahun 2017, halaman 16. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah bilang kuburan Nabi Isa itu melainkan kuburan yang berupa kamar berudara dan padanya terdapat sebuah jendela. Kuburan Nabi Isa itu ada jendela, sebuah jendela. Saya ulang, padanya terdapat sebuah jendela. Di halaman 17 pula, Mahdi kau bilang kuburan Nabi Isa alaihissalam yang telah ditemukan di Srinagar, Kashmir juga persis seperti kuburan berjendela tersebut. Kau pikir ini cerita
sejana, ada jendela-jendela di dalam kubur. Ngaco Mahdi kau. Ternyata kamu senang memelihara fitnah. Dan kata Rasulullah, fitnah itu adalah keluar dari orang yang seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Itu kata Rasulullah loh. Kamu nggak takut tuh dengan ancaman Rasulullah bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah wa fihim ta'ud min indihim wa fihim ta'ud. Apakah kamu tidak takut? Itu sabda Rasulullah. Ya, ulama itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada ulama yang seburuk-buruk makhluk itu. Ya, coba kamu buka ya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab hadis Al-Baihaqi. Ya, Rasulullah bersabda bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah min indihim ta'ud. Yang artinya ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali lagi kepada mereka. Nah, kamu mau pelihara fitnah apa bagaimana tuh? Sekarang kita buka tazkirah. Saya tunjukkan screenshot halamannya. Berani kau? Kita lihat siapa. Ayo Eri, kita sama-sama screenshot halaman buku komik tazkirah. Berani atau kata tak berani? Sekarang buka Al-Quran ya, atau baca hadis. Fa idza ra'aitumuhu fabayuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Nah, Allah telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifatullah al-mahdi wal masih maud, dan telah memberikan bukti berupa mandat Allah untuk menerima beat, dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari bulan Ramadan. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Atau mau menentang, pengen jadi orang jahiliyah, ya, atau jadi seburuk-buruk makhluk di kolong langit yang hanya suka fitnah saja, ya? Coba kamu buka buku komik dongeng ciptaan Mirza Ghulam Ahmad Mahdi kau, berjudul Masih Hindustan Me, atau versi revisi oleh Neraja Press diberi judul Al-Masih di Hindustan, cetakan keempat tahun 2017, halaman 16. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah bilang kuburan Nabi Isa itu melainkan kuburan yang berupa kamar berudara dan padanya terdapat sebuah jendela. Kuburan Nabi Isa itu ada jendela, sebuah jendela. Saya ulang, padanya terdapat sebuah jendela. Di halaman 17 pula. Mahdi kau bilang kuburan Nabi Isa alaihissalam yang telah ditemukan di Srinagar, Kashmir juga persis seperti kuburan berjendela tersebut. Kau pikir ini cerita sejana, ada jendela-jendela di dalam kubur? Ngaco Mahdi kau. Ternyata kamu senang memelihara fitnah, dan kata Rasulullah, fitnah itu adalah keluar dari orang yang seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Itu kata Rasulullah loh. Kamu nggak takut tuh dengan ancaman Rasulullah bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah wa fihim ta'ud min indihim wa fihim ta'ud. Apakah kamu tidak takut? Itu sabda Rasulullah. Ya, ulama itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada ulama yang seburuk-buruk makhluk itu, ya. Coba kamu buka ya
hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab hadis Al-Baihaqi, ya. Rasulullah bersabda bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah min indihim ta'ud. Nah, yang artinya ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali lagi kepada mereka. Nah, kamu mau pelihara fitnah apa bagaimana tuh? Sekarang kita buka tazkirah. Saya tunjukkan screenshot halamannya. Berani kau? Kita lihat siapa yang fitnah. Ayo Eri, kita sama-sama screenshot halaman buku komik tazkirah. Berani atau kata tak berani? Sekarang buka Al-Quran, ya, atau baca hadis. Fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Nah, Allah telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifatullah al-mahdi wal masih maud, dan telah memberikan bukti berupa mandat Allah untuk menerima beat dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Atau mau menentang? Pengen jadi orang jahiliyah? Ya, atau jadi seburuk-buruk makhluk di kolong langit yang hanya suka fitnah saja, ya? Ayo Abu Jahal, pengikut Abu Jahal, ayo baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, taati Rasulullah SAW, taati Allah Ta'ala, ya. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min nabiyyin illa liyuta'a biidznillah. Berdoalah kamu agar mendapatkan izin Allah untuk mentaati Al-Mahdi, Rasul Allah, umatnya Rasulullah SAW, ya. Oke Eri, laknatullah. Sekarang tazkirah halaman 116 dan 117. Sama-sama kita screenshot. Berani? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah, ya. Sekarang kamu baca deh surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Buktikan kamu bisa baca Al-Quran dengan artinya, oke? Tak perlu muter-muter. Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani atau takut? Bacakan surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Tidak usah puter-puter, ya. Bacakan dengan artinya. Al-Fatihah ayat 6 dan 7, ya. Lah ini lagi panjenengan Erik Mubarik. Memperkosa itu bukan kata-kata yang kasar, itu lemah lembut terhadap orang yang berani mencampur aduk matan hadis dengan hadis. Itu kan kedustaan itu. Yang kedua, bahwa hadis Bukhari Muslim, ya, yang ada kata-kata begini ini, sampean tidak membaca lengkap. Lagi-lagi kalau tidak membaca lengkap itu kan palsu, dicampur baur kan. Jadi yang lengkap itu panjang, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, terus panjang ini sampai kalimat begini, qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani dzalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum faqultu fa illam yaktakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqah kullaha walau anna ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalikah. Jadi yang dimaksud jamaah muslimin di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan tertuju kepada ajaran Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, walaupun merampok, ya, memaksa kata-katanya, mengambil ini, merampok namanya ini, bukan palsu ini.
memperkosa, merampok, maksa, itu memang kenyataannya kan. Jamaat al-Muslimin di Bukhari Muslim ini dipakai untuk Ahmadiyah. Padahal maksudnya Jamaat al-Muslimin di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan. Seperti dicantumkan oleh Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 16.519. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Amrin As-Sulami annahu sami'al Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Jadi di sini yang dimaksud sunnah baginda Nabi itu ada 3. Jadi kamu jangan memaksakan sunnah baginda Nabi itu adalah apa? Kenabian. Itu penafsiran kosong. Jadi sunnah baginda Nabi itu ada 3, yaitu fi'li, qauli, dan takriri. Kalau sunnah baginda Nabi diartikan kenabian, lah kamu memaksakan bahwa ada Nabi lagi. Itu yang bodong yang saya paksa. Sunnah khulafa'ir rasyidin yaitu sunnah yang dilakukan menurut sunnah baginda Nabi, bukan sunnah khulafa'ir rasyidin adalah khilafatan ala minhajin nubuwah. Itu salah lagi kamu. Jadi kalau berpendapat berdasarkan dalil lah, jangan ngarang sendiri. Menjadi tertawaan mengarang sendiri mengatakan itu dari apa, ya salah lah. Bahwa kalau berdalil itu misalnya seperti dicantumkan oleh Imam Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi berkalam bismillahirrahmanirrahim, fa in qila kullu firqatin tad'i annaha ahlus sunnati wal jamaati kunna dzalika la yakunu bid-da'wa bal bitatbiqil qawli wal fi'li wa dzalika bis nusbati ila zamanina innama yumkinu bimutabaqati sihahil ahadithi ka kutubil syaikhaini wa ghairihima minal kutubi allati ajmi'a ala wasafatihinna. Ya mohon maaf ini karena belum ada harokatnya ya, tapi saya yakin tidak salah. Maksudnya begini, saya pakai bahasa Indonesia yang enak. Jika ada yang bertanya, yaitu semua kelompok mengaku dirinya sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Ahmadiyah ini dipaksakan kan, memaksakan memperkosa matan hadis untuk kepentingannya, maka jawaban kami adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya klaim semata seperti yang dilakukan oleh Abang Erik oleh atas nama Ahmadiyahnya itu, mengklaim ya matan hadis, namun harus diwujudkan, harus dipraktekkan, harus diaplikasikan dalam perbuatan dan ucapan. Coba kamu buka buku komik dongeng ciptaan Mirza Ghulam Ahmad Mahdi kau, berjudul Masih Hindustan Me, atau versi revisi oleh Neraja Press diberi judul Al-Masih di Hindustan, cetakan keempat tahun 2017, halaman 16. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah bilang kuburan Nabi Isa itu melainkan kuburan yang berupa kamar berudara dan padanya terdapat sebuah jendela. Kuburan Nabi Isa itu ada jendela, sebuah jendela. Saya ulang, padanya terdapat sebuah jendela. Di halaman 17 pula.
Mahdi kau bilang kuburan Nabi Isa alaihissalam yang telah ditemukan di Srinagar, Kashmir juga persis seperti kuburan berjendela tersebut. Kau pikir ini cerita sujana? Ada jendela-jendela di dalam kubur? Ngaco Mahdi kau. Ternyata kamu senang memelihara fitnah. Dan kata Rasulullah, fitnah itu adalah keluar dari orang yang seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Itu kata Rasulullah loh. Kamu nggak takut tuh dengan ancaman Rasulullah bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah wa fihim ta'ud min indihim wa fihim ta'ud. Apakah kamu tidak takut? Itu sabda Rasulullah. Ya, ulama itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada ulama yang seburuk-buruk makhluk itu. Ya, coba kamu buka ya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab hadis Al-Baihaqi. Ya, Rasulullah bersabda bahwa ulama uhum syarrum man tahta adimis sama tahrujul fitnah min indihim ta'ud. Yang artinya ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali lagi kepada mereka. Nah, kamu mau pelihara fitnah apa bagaimana tuh? Sekarang kita buka tazkirah. Saya tunjukkan screenshot halamannya. Berani kau? Kita lihat siapa yang fitnah. Ayo Eri, kita sama-sama screenshot halaman buku komik tazkirah. Berani atau kata tak berani? Sekarang buka Al-Quran ya, atau baca hadis. Fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Nah, Allah telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai khalifatullah al-mahdi wal masih maud, dan telah memberikan bukti berupa mandat Allah untuk menerima beat, dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Kamu mau mentaati Rasulullah atau tidak? Atau mau menentang? Pengen jadi orang jahiliyah? Ya, atau jadi seburuk-buruk makhluk di kolong langit yang hanya suka fitnah saja, ya? Ayo Abu Jahal, pengikut Abu Jahal, ayo baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, taati Rasulullah SAW, taati Allah Ta'ala, ya. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min nabiyyin illa liyuta'a biiznillah. Berdoalah kamu agar mendapatkan izin Allah untuk mentaati Al-Mahdi, Rasul Allah, umatnya Rasulullah SAW, ya. Oke Eri, laknatullah. Sekarang tazkirah halaman 116 dan 117. Sama-sama kita screenshot. Berani? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah, ya. Sekarang kamu baca deh surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Buktikan kamu bisa baca Al-Quran dengan artinya. Oke? Tak perlu muter-muter. Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani atau takut? Bacakan surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Tidak usah puter-puter ya. Bacakan dengan artinya. Al-Fatihah ayat 6 dan 7 ya. Nah ini lagi panjenengan Erik Mubarik. Memperkosa itu bukan kata-kata yang kasar, itu lemah lembut terhadap orang yang berani mencampur aduk matan hadis dengan hadis. Itu kan kedustaan itu. Yang kedua, bahwa hadis Bukhari Muslim ya,
yang ada kata-kata begini ini, sampean tidak membaca lengkap. Lagi-lagi kalau tidak membaca lengkap itu kan palsu, dicampur baur kan. Jadi yang lengkap itu panjang, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu taala anhu, terus panjang ini sampai kalimat begini, qultu ya Rasulullah fama taro in adrakani dzalika qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum faqultu fa illam yaktakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqah kullaha walau anna ta'adda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalikah. Jadi yang dimaksud jamaah muslimin di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan tertuju kepada ajaran Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, walaupun merampok ya, memaksa kata-katanya, mengambil ini, merampok namanya ini. Bukan bukan palsu ini. Memperkosa, merampok, maksa itu memang kenyataannya kan. Jamaat al-muslimin di Bukhari Muslim ini dipakai untuk Ahmadiyah. Padahal maksudnya jamaat al-muslimin di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan. Seperti dicantumkan oleh Musnad Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 16.519. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Amrin as-Sulami annahu sami'al Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Jadi di sini yang dimaksud sunnah baginda Nabi itu ada 3. Jadi kamu jangan memaksakan sunnah baginda Nabi atau adalah kenabian. Itu penafsiran kosong. Jadi sunnah baginda Nabi itu ada 3, yaitu fi'li, qauli, dan takriri. Kalau sunnah baginda Nabi diartikan kenabian, lah kamu memaksakan bahwa ada Nabi lagi. Itu yang bodong yang saya paksa. Sunnah khulafa'ir rasyidin yaitu sunnah yang dilakukan menurut sunnah baginda Nabi. Bukan sunnah khulafa'ir rasyidin adalah khilafatan ala minhaji nubuwah. Itu salah lagi kamu. Jadi kalau berdalil berpendapat berdasarkan dalil lah. Jangan ngarang sendiri, menjadi tertawaan mengarang sendiri mengatakan itu dari salah lah. Bahwa kalau berdalil itu misalnya seperti dicantumkan oleh Imam Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi berkalam bismillahirrahmanirrahim fa in qila kullu firqatin tad'i annaha ahlus sunnati wal jamaati kunna dzalika la yakunu bid-da'wa bal bitatbiqil qawli wal fi'li wa dzalika bis nusbati ila zamanina innama yumkinu bimutabaqati sihahil ahadithi ka kutubin syaikhaini wa ghairihima minal kutubi allati ajmi'a ala wasafatihinna. Ya mohon maaf ini karena belum ada harokatnya ya, tapi saya yakin tidak salah. Maksudnya begini, saya pakai bahasa Indonesia yang enak. Jika ada yang bertanya, yaitu semua kelompok mengaku dirinya sebagai golongan ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Ahmadiyah ini dipaksakan kan, memaksakan memperkosa matan hadis
untuk kepentingannya, maka jawaban kami adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya klaim semata seperti yang dilakukan oleh Abang Erik oleh atas nama Ahmadiyahnya itu, mengklaim ya matan hadis, namun harus diwujudkan, harus dipraktekkan, harus diaplikasikan dalam perbuatan dan ucapan.